Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan nama saya Novi, NIM 1801025, Program Studi S1 Keperawatan Stikes Panakukang, Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait resusitasi jantung paru atau RJP pada orang dewasa. Yang pertama, tujuan tindakan. Sebagai acuan penerapan langkah-langkah bagi perawat dalam resusitasi jantung paru, memberikan bantuan eksternal terhadap sirkulasi dan respirasi yang adekuat sampai keadaan henti jantung teratasi atau sampai penderita dinyatakan meninggal. Memberikan oksigenasi terhadap otak, jantung, dan organ-organ vital lainnya. Mempertahankan kelangsungan hidup, mengembalikan fungsi jantung dan fungsi paru. Kedua, ruang lingkup. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan CPR, diantaranya, pertama, periksa keamanan lokasi. Pastikan lokasi dan lingkungan di sekitar orang yang tidak sadarkan diri tersebut aman. Misalnya, jika korban ditemukan di tengah jalan, lakukan evakuasi korban ke tempat yang lebih aman sebelum melakukan CPR. Kedua, periksa kesadaran orang yang akan ditolong. Periksa tingkat kesadaran korban dengan mencoba menanyakan namanya dengan suara yang cukup lantang atau menggoyangkan tubuhnya secara perlahan. Jika ia merespon, upayakan agar korban tetap sadarkan diri hingga bantuan tiba. Namun, tetap periksa pernafasan, denyut nadi, dan tingkat responnya. Yang ketiga, evaluasi pernafasan. Pastikan korban masih bernafas secara normal dengan melihat apakah dadanya bergerak naik turun. Selanjutnya, dekatkan telinga Anda ke mulut dan hidung korban untuk mendengar suara nafas dan merasakan embusan nafasnya di pipi Anda. Keempat, periksa nadi. Pastikan jantung korban tetap berdetak dengan memeriksa denyut nadi di pergelangan tangannya atau memeriksa denyut nadi di bagian sisi lehernya. Yang kelima, panggil bantuan medis. Jika orang yang hendak ditolong tidak menunjukkan respon atau tidak sadarkan diri, segera hubungi tenaga medis di nomor 112 atau rumah sakit terdekat dan lakukan CPR hingga bantuan datang. Yang ketiga, definisi. Cardiac arrest adalah hilangnya fungsi jantung secara tiba-tiba dan mendadak. Bisa terjadi pada seseorang yang memang didiagnosa dengan penyakit jantung maupun tidak. Waktu kejadiannya tidak bisa diperkirakan, terjadi dengan sangat cepat, begitu gejala dan tanda tampak. Henti jantung adalah keadaan saat fungsi jantung secara tiba-tiba dan mendadak hilang, dengan ditandai terjadinya henti jantung dan henti nafas. Resusitasi jantung paru RJP atau CPR, Cardiopulmonary Resuscitation, adalah tindakan penyelamatan nyawa pada berbagai kasus kegawat daruratan, meliputi serangan jantung, tenggelam, ketika orang mengalami henti nafas atau henti jantung karena sebab-sebab tertentu. The American Heart Association merekomendasikan setiap orang, baik yang tidak terlatih maupun personil medis, untuk memulai RJP dengan kompresi dada. Yang keempat, referensi. Berikut referensi yang dapat kita ambil terkait RJP atau resusitasi jantung paru. Yang kelima, prosedur. Tahap prainteraksi. Mengucapkan salam dan memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan prosedur, menanyakan persetujuan klien untuk dilakukan tindakan. Tahap orientasi. Alat, seperti alat pelindung diri, masker, dan handscoon. Troli emergensi yang berisi laringoskop lurus dan bengkok. Magil force, pipa trakea sebagai berbagai ukuran, trakea tube berbagai ukuran. Gudel berbagai ukuran,
CVP set, infus set atau blood set, papan resusitasi, gunting verban, bag resusitator lengkap, semprit 10 cc, jarum nomor 18, set terapi oksigen lengkap dan siap pakai, set penghisap sekresi lengkap dan siap pakai, EKG record, EKG monitor bila memungkinkan, DC shock lengkap. Pasien. Keluarga diberi penjelasan tentang tindakan yang akan dilakukan. Posisi pasien diatur terlentang di tempat datar dan alas keras. Baju bagian atas pasien dibuka. Tahap pelaksanaan. A. Danger. Lakukan dengan cara 3A. Yang pertama, amankan diri. Petugas menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan handscoon. Yang kedua, amankan pasien. Dan yang ketiga, amankan lingkungan. B. Respon atau cek kesadaran. Mengecek kesadaran pasien dengan cara AVPU, seperti memanggil nama, menanyakan keadaannya, menggoyangkan bahu pasien, merangsang dengan nyeri. Jika pasien tidak sadar atau tidak ada respon, aktifkan tim resusitasi. C. Airway atau jalan nafas. Bersihkan jalan nafas dari sumbatan, kemudian pasang mayo. Buka jalan nafas dengan head, tail, chin lift atau jaw thrust untuk pasien trauma. Menilai pernafasan dengan cara look, listen, and feel, melihat, mendengar, dan merasakan. Melihat pergerakan dada atau perut, mendengar suara keluar atau masuk udara dari hidung, merasakan adanya udara dari mulut, hidung, pipi. Jika pasien tidak bernafas, berikan nafas buatan dengan BVM sebanyak 2 kali secara perlahan. Lanjutkan ke langkah circulation. Circulation atau sirkulasi. Periksa denyut jantung pasien dengan cara meraba arteri karotis. Jika arteri karotis teraba cukup dan pasien tidak bernafas, berikan nafas buatan selama 5 detik sekali atau 10-12 kali per menit. Jika arteri karotis tidak teraba, lakukan kombinasi nafas buatan dan kompresi jantung luar dengan perbandingan 30:2 untuk dewasa, baik 1 ataupun 2 penolong. Setiap 5 siklus atau 5 kali kompresi dan 5 kali ventilasi, cek ulang nadi. Jika nadi tetap belum ada, lanjutkan teknik kombinasi nafas buatan dan kompresi jantung luar. Jika nadi teraba, lakukan cek pernafasan, look, listen, and feel. Jika tidak ada nafas, lakukan rescue breathing 10-12 kali per menit. Cek pernafasan setiap 1 menit jika ada, dan ada nadi pertahankan, jalan nafas atau kolaborasi pemasangan ETT. Keenam, evaluasi. Yang pertama, evaluasi respon pasien, evaluasi subjektif, evaluasi objektif. Yang kedua, evaluasi pernafasan pasien tiap 1 menit saat dilakukan RGP-BC kombinasi. Yang ketiga, tindak lanjut pasien. Yang keempat, kontrak topik, waktu, tempat. Yang kelima, lakukan RGP-BC sampai timbul nafas spontan, diambil alih alat atau petugas lain, dinyatakan meninggal, penolong tidak mampu atau sudah 30 menit tidak ada respon. Sekian dan terima kasih.